Kabar mengejutkan datang dari 3 pemain abroad timnas Indonesia yang dirumorkan akan bermain di Liga 1 musim depan. Yang pertama adalah Jordi Amat, bek senior yang kini bermain untuk JDT di Liga Malaysia. Kontraknya yang akan berakhir pada 31 Mei 2025 memunculkan spekulasi soal masa depannya. Salah satu klub yang disebut-sebut siap menampungnya adalah Persib Bandung. Klub asal Bandung itu memang tengah mencari tambahan amunisi di lini belakang untuk kompetisi mendatang. Tak hanya Jordi, nama Sadil Ramdhani juga ikut mencuri perhatian publik. Saat ini, Sadil membela Sabah FC dan memiliki kontrak yang juga berakhir di akhir Mei 2025. Rumor kepindahannya ke Liga 1 semakin kencang setelah sang pemain menunjukkan kode melalui media sosial. Emote hati biru yang kerap ia unggah di Instagram memicu spekulasi bahwa ia tertarik untuk bergabung dengan Persib Bandung. Pelatih Persib, Bojan Hodak, sempat mengomentari isu ini namun mengakui bahwa faktor finansial menjadi tantangan utama dalam rekrut Sadil dan Jordi. Nama ketiga datang dari Eropa, yaitu Shane Patinama. Berbeda dengan 2 pemain sebelumnya, Shane kini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh Kasiopen, tim asal Belgia. Status bebas transfer ini menjadikannya target potensial bagi Bayangkara FC. CEO Bayangkara FC, Sumarji, secara terbuka menyatakan minat klubnya untuk merekrut Shane. Namun, semuanya kembali pada keputusan sang pemain. Apakah bersedia meninggalkan sepak bola Eropa demi tampil di kompetisi tanah air? Ketiga pemain ini tentu akan menjadi daya tarik besar jika benar-benar merapat ke Liga 1. Kehadiran mereka tak hanya menambah kualitas tim, tapi juga meningkatkan nilai jual kompetisi secara keseluruhan. Terlebih, mereka semua merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia, sehingga perpindahan mereka ke klub lokal akan menyedot perhatian suporter. Asnawi Mangkualam akhirnya menyusul Marcelino Ferdinand di Bali usai menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun ini mencatat penampilan yang cukup solid dengan tampil dalam 28 pertandingan serta menyumbang 1 gol dan 1 assist. Kedatangannya ke Bali terekam lewat unggahan Instagram Marcelino, yang memperlihatkan mereka sedang berlatih bersama di gym. Menariknya, dalam foto tersebut juga terlihat Ronaldo Kuate serta 2 pemain asing dari Port FC, yaitu Cayapipat Supunpasuch dan Irfan Fandi. Kehadiran Asnawi langsung memicu spekulasi bahwa dirinya mungkin akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Asnawi sempat absen dalam 2 jeda internasional terakhir karena cedera dan keputusan pelatih. Meski begitu, performa impresifnya di Liga Thailand dan kedekatannya dengan pemain-pemain timnas membuat kabar ini semakin kuat. Terlebih lagi, lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia untuk pertandingan bulan Juni mendatang memang akan berlangsung di Bali, tempat ia kini berada. Juni 2025 menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia yang akan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert membutuhkan sosok kuat di sektor bek kanan, apalagi Kevin Dix, pilihan utama selama ini, dikabarkan mengalami cedera. Dalam kondisi seperti ini, pengalaman dan semangat Asnawi bisa menjadi solusi penting bagi lini belakang Garuda. Foto kebersamaannya dengan Marcelino dan kawan-kawan pun seolah menjadi kode keras bahwa ia siap kembali berjuang bersama timnas. Melihat semua indikasi tersebut, sangat mungkin Asnawi akan menjadi salah satu pemain yang dipanggil kembali oleh Kluivert. TC akan dimulai pada 26 Mei, memberi waktu yang cukup untuk pemain beradaptasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Jika Asnawi bisa tampil solid selama latihan, peluangnya untuk mengenakan seragam merah putih lagi sangat terbuka lebar. Emil Audero sukses membawa timnya lolos ke babak playoff promosi Serie A. Dalam laga pekan ke-38 Serie B, Emil tampil gemilang saat Palermo menang 2-0 atas Frosinone. Kemenangan itu memastikan I Rossoneri finish di posisi 7 klasemen akhir dengan 51 poin. Artinya, mereka resmi mengamankan satu tempat di jalur playoff untuk berebut tiket terakhir ke Serie A musim depan. Sejak dipinjam dari Como pada Februari lalu, Emil Audero sudah mencatat 13 penampilan bersama Palermo. Ia berhasil mencatatkan 3 clean sheet dan tampil konsisten di bawah mistar gawang. Meski penampilannya terbilang singkat, kontribusinya dianggap vital dalam perjalanan tim. Dalam laga terakhir melawan Frosinone, Emil menjaga gawangnya tetap steril dan tampil selama 90 menit penuh. Penampilan solid ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Namun, keberhasilan Palermo juga berdampak pada jadwal Emil bersama timnas. Babak playoff promosi Serie A dijadwalkan berlangsung hingga 1 Juni 2025, sedangkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali dimulai pada 26 Mei 2025. Jika Palermo melaju hingga final playoff, Emil kemungkinan besar akan terlambat bergabung bersama skuad Garuda. Hal ini cukup krusial, mengingat Emil diplot sebagai pengganti utama Marten Pas yang absen karena akumulasi kartu.
Pertandingan penting timnas melawan Cina dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Artinya, Emil hanya akan memiliki waktu 4 hari untuk beradaptasi dan menjalani latihan. Tim pelatih tentunya berharap Emil tetap fit dan bebas cedera usai menjalani jadwal padat di Italia. Kini, semua mata tertuju pada kelanjutan langkah Palermo di playoff dan kesiapan Emil untuk menghadapi laga krusial bersama timnas Indonesia. PSSI kembali menjadi sorotan setelah FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp400 juta dan pengurangan 15% kapasitas kursi penonton untuk laga selanjutnya. Sanksi ini merupakan buntut dari perilaku diskriminatif sebagian supporter saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain pada Maret lalu. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaeni menilai ini sebagai peringatan keras yang tidak boleh dianggap remeh oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam menangani fanatisme supporter yang semakin mencolok di level internasional. Kusnaeni menyatakan bahwa fanatisme supporter Indonesia telah dikenal luas di dunia, tetapi juga membawa risiko jika tidak diarahkan dengan benar. Ia mencermati bahwa gejala fanatisme berlebihan sudah terlihat di media sosial, dengan banyaknya reaksi ekstrim terhadap isu-isu seputar timnas dan klub. Menurutnya, fenomena ini bisa menjadi bumerang jika terus dibiarkan. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah edukasi yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, dengan melibatkan figur publik yang punya pengaruh positif di masyarakat. Ia menambahkan bahwa sebagian supporter fanatik saat ini berasal dari kalangan baru yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang cara mendukung dengan sehat. Edukasi tentang etika mendukung timnas dianggap penting agar semangat mereka tidak berubah menjadi tindakan destruktif. Kusnaeni juga mendorong PSSI untuk aktif menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok supporter secara langsung. Pendekatan ini diperlukan agar federasi bisa memahami dinamika internal komunitas dan menjalin hubungan yang harmonis. Di tengah sorotan FIFA, suara Kusnaeni mencerminkan harapan banyak pihak agar PSSI segera melakukan langkah konkret untuk mengelola fanatisme ini. Tidak hanya demi menghindari sanksi berulang dari FIFA, tetapi juga untuk menjaga citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Meski telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Jepang tetap menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di sisa kualifikasi. Mereka dijadwalkan menghadapi Australia pada 5 Juni 2025 dan timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Situasi ini membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mempertimbangkan untuk menurunkan pemain pelapis. Namun, keputusan tersebut bukan untuk meremehkan lawan, melainkan sebagai bentuk rotasi dan memberi kesempatan pemain lain membuktikan diri. Pelatih Australia Tony Popovich menilai Jepang tetap menjadi tim yang menakutkan meskipun tidak menurunkan skuad utama. Ia menegaskan bahwa para pemain pelapis Jepang juga memiliki kualitas tinggi. Banyak di antaranya bermain di Eropa atau di liga domestik yang kuat seperti J-League. Dalam pertemuan sebelumnya di Jepang, Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 meski Jepang menurunkan 11 pemain Eropa. Popovich meyakini, siapapun pemain yang diturunkan, Jepang akan tetap tampil serius dan penuh motivasi. Popovich juga menyoroti bahwa pemain cadangan Jepang di liga-liga top Eropa. Bahkan, pemain yang bermain di J-League pun sangat kompetitif dan diyakini ingin menunjukkan performa terbaik agar masuk skuad utama ke Piala Dunia. Oleh sebab itu, Australia maupun Indonesia tidak bisa menganggap enteng pertandingan melawan Jepang, meskipun secara klasemen mereka sudah tidak terpengaruh. Dengan komposisi skuad yang kuat hingga ke bangku cadangan, Jepang terbukti mampu menjaga konsistensi permainan. Dari 25 pemain yang dipanggil pada pemanggilan sebelumnya, hanya 5 yang berasal dari J-League, sisanya tersebar di klub-klub Eropa. Hal ini menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa dan menjadikan Jepang tetap sebagai kekuatan dominan di Asia. Tim ini datang bukan hanya dengan taktik, tetapi juga semangat kompetisi tinggi dari seluruh pemain yang ingin membuktikan diri. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Persiapan ini menjadi krusial mengingat tim akan menghadapi lawan tangguh di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, ada kabar kurang menggembirakan karena 2 pemain inti dipastikan absen saat melawan Cina akibat akumulasi kartu. Marcelino Ferdinand dan kiper naturalisasi Marten Pas tidak bisa memperkuat tim dalam laga pertama. Marcelino, meskipun absen di laga melawan Cina, telah tiba lebih awal di Bali, menunjukkan semangatnya untuk tetap bergabung dalam pemusatan latihan. Kehadirannya disambut positif, terutama karena ia telah menyelesaikan musim bersama klubnya lebih awal. Tidak hanya Marcelino, Asnawi Mangkualam juga terlihat sudah berada di Bali, memunculkan harapan akan kembalinya bek serba bisa itu ke skuad Garuda. Sementara itu, kabar cedera menghampiri 2 pemain lainnya,
Kevin Dix, dan Dean James. Dean James sempat mengalami cedera hamstring, namun kini telah dinyatakan pulih oleh klubnya, Go Ahead Eagles. Ia dipastikan cukup fit untuk kembali bertanding, sehingga besar kemungkinan bisa bergabung bersama timnas. Sebaliknya, kondisi Kevin Dix justru mengkhawatirkan. Bek yang bermain di Denmark ini diperkirakan masih harus menepi hingga akhir Juni, yang artinya hampir pasti absen di 2 laga penting tersebut. Dengan komposisi pemain yang dinamis akibat akumulasi kartu dan cedera, pelatih Patrick Kluivert perlu cermat menyusun strategi. Kehadiran pemain-pemain seperti Marcelino dan Asnawi memberi suntikan semangat, sementara pulihnya Dean James menjadi tambahan kekuatan di lini pertahanan. Tantangan tetap ada, terutama dalam menentukan pengganti Kevin Dix dan menjaga konsistensi tim menghadapi lawan sekelas Jepang yang belum pernah kalah di kualifikasi ini.